مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat sekalian jemaah pengajian yang dirahmati Allah, kepada saya, kepada kita semua yang sudah berhadir di majelis ini, alhamdulillah. Dan di pagi hari ini ambil waktu untuk kajian kita ini diisi dengan memahami ayat yang tadi saya bacakan, yang berbunyi: ya ayyuhalladzina amanu laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, tidak ada halangan bagi kalian apabila kalian berjalan-jalan di muka bumi untuk mengqasar salat, apabila kalian khawatir bahwa kalian akan diganggu, akan diuji, akan disiksa, kemudian dianiaya oleh orang-orang yang kafir. Ketika ayat ini turun, maka berlakulah praktek qasar salat di dalam perjalanan musafir. Salat yang empat rakaat dijadikan dua, zuhur dua, asar dua, dan isya juga dua, sehingga di total 17 rakaat sehari semalam menjadi hanya 11 rakaat saja. Kemudian seiring perjalanan waktu, umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, umat Islam berpuasa, kemudian menaklukkan kota Mekah dan mendakwakan Islam ke berbagai penjuru Arab sampai ke Eropa. Sehingga dulunya orang-orang Islam yang berjalan-jalan, yang melakukan perjalanan musafir, khawatir akan dianiaya dan diganggu oleh orang Quraisy, tiba-tiba berubah menjadi aman. Kemanapun mereka berjalan di dalam naungan rasa aman. Maka bertanyalah seorang sahabat setelah Rasulullah wafat, nama sahabat ini Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada seorang Abdullah yang lain, itu Abdullah bin Abbas: wahai Ibnu Abbas, dulu karena perjalanan kita tidak aman, maka Allah berikan dispensasi untuk boleh mengqasar salat. Sedangkan sekarang sudah aman seluruhnya, apakah masih boleh mempraktikkan qasar ataukah tidak? Jadi ternyata pertanyaan itu sudah lama sekali ditanyakan, dan sekarang pun banyak orang bertanya. Aku yang bertanya untuk bus menyenai bio, kakak bio, hanya bio, kakak hanya bio, kakak berlain dan jemaah tafasar, yang motor kedua tak bio beranggapan dapat kedua. Apa yang berlain jemaah tafasar? Ternyata pertanyaan yang sama sudah diajukan 14 abad yang lalu oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ajibtu mimma a'jabta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun heran terhadap pertanyaan yang engkau ajukan tersebut, sehingga dulu saya pernah bertanya kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, ya Rasulullah, adakah perlu mengqasar salat lagi sedangkan sekarang perjalanan sudah aman? Apa kata beliau? Sadaqatun tasaddaqallahu biha fataqabbalu sadaqatahu. Maka itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, terimalah sedekah dari Allah tersebut. Jadi bukan lagi persoalan kita perlu atau tidak, tetapi karena Allah sudah memberikan sedekah. Makanya para ulama
bab sedekah ini bukan karena yang memberi kaya dan yang menerima miskin, tetapi karena yang memberi merasa perlu untuk memberikan, walaupun yang menerima tidak merasa perlu untuk menerima. Tapi tetap saja ada di dalam Islam menyatakan kalau ada yang bersedekah jangan pernah ditolak. Apalagi dalam keseharian kita justru kedermawanan itu datang dari orang-orang yang kehidupannya lebih susah dibandingkan kita. Dia cedera-cedera yang kecil jami Allah, yang paling mudah yang sabar umum pisang kubah, ataupun menuju kubah beda. Kenapa? Keikhlasan itu ada dari orang-orang yang kehidupannya susah. Sedangkan yang sudah senang, enggak pernah merasa cukup. Makanya waktu dia cedera kaya mau ada nyawa, cengai gering-gering, yang ada gimana orangnya, kayaknya ada banget. Tapi begitu kerabat yang lebih miskin dari kita datang berkunjung, maka apapun yang mungkin mereka bawa akan dibawa. Itu dalam tradisi. Maka jangan oleh kita sebagai tuan rumah merasa bahwa yang membawa lebih memerlukan kemudian menolak. PNB ini juga banyak bohong. Ternyata di dalam agama sudah diajarkan adabnya. Siapapun yang datang memberikan sedekah, terimalah. Bahwa yang bersangkutan lebih berhak, gantilah dalam bentuk yang lain. Jadi punya najame kerja rumah ke bahasa kaki kilau, padahal najame lebih berhajat, yang lebih pulang sangka kerja yang kilau, tapi ganto yang lain tak berbunyi itu. Kenapa? Karena bila apa yang dibawa dikembalikan itu akan menimbulkan rasa sedih, kecewa dan kadang-kadang tersinggung. Apa tersinggung? Itu mikir itu bikin rumah tekan. Jadi ada perasaan-perasaan aneh. Maka Islam ajarkan jangan pernah menolak sedekah walaupun Anda tidak bersedia untuk menerima. Tetap terima saja, nanti disalurkan kepada pihak-pihak lain. Makanya sekitar setahun 2 tahun yang lalu, setiap kali menjelang Idul Fitri, setelah selesai sholat Id, tetap saja ke tempat saya itu ada beberapa jamaah pengajian yang mengantarkan fitrah, yaitu fitrah. Nanti terkenal tadi ini membawa berdiri berbawa saya, kita, wajah kita tetap menerima. Kemudian dalam pengajian berikutnya saya sampaikan bahwa di dalam Islam fitrah itu adalah jenis zakat, dan zakat itu peruntukannya untuk 8 senif. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan min Allah. Peruntukan zakat untuk 8 senif: fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharib, riqab, ibnu sabil dan sabilillah. Maka saya bertanya, kenapa kemudian berkembang di dalam tradisi kita, bila di sebuah kampung ada seorang engku mengajarkan pengajian, babalai, nana, menja, berjukunya, maka wali-wali murid tersebut akan mengantarkan zakat fitrah kepada engku yang semua tersebut. Bayangkan andai kata satu kampung semua anak kecil berguru pada beliau, yang kan mata bawa kampung, lalu bagaimana fakir miskin yang lain? Saya katakan, ya maka kalaupun kita ingin memberikan zakat kepada engku yang sembuh, maka tetap tidak boleh lebih dari 1/8, karena ada 8 senif. Tetap tidak boleh lebih dari 1/8, dan ketika akan diberikan tetap harus diverifikasi masuk dalam senif mana. Apakah masuk senif fakir ataukah masuk senif miskin? Dan alhamdulillah ternyata tidak ada engku yang masuk kategori fakir dan miskin. Ada engku tetap berada di atas rata-rata ekonomi masyarakat setempat. Anak engku yang kecil pada datang tetap di atas rata-rata. Maka ketika ingin memberikan zakat fitrah kepada engku, tentunya dalam senif fakir bukan, miskin bukan, amil harus terlibat ikut menyukat-nyukat ataupun sekedar mengantar dan menjemput. Mualaf, apa dia nak engku mualaf? Dia nyawa hanya ada mualaf. Apalah kita mau senif apa? Oh, mungkin tak mau gharib. Kalau gharib mungkin sesuai dengan jumlah itu, maka orang yang mendapatkan senif gharib tidak diberikan dalam bentuk beras, karena senif gharib itu adalah senif bayar utang. Menyatakannya denda utang apabila balik, maka tidak diberikan uang kepada engku tersebut, tetapi diberikan dalam bentuk pelunasan utangnya. Adanya punya dan utang apabila balik engku, oh baru ke bulan datangi pergi tersebut dan tanya kepada utang engku boleh pak boleh dan balik. Oh sekiannya pak, saja kamu bayar. Maka pada 4 senif yang terakhir, gharib, riqab, ibnu sabil dan sabilillah, mereka tidak terima dalam bentuk barang.
mereka terima dalam bentuk manfaat. Yang tadi riqab untuk memerdekakan budak. Kepada budak tidak diberikan uang, tetapi diberikan kemerdekaannya. Diserahkan harga budak tersebut kepada majikannya, dan kemudian budak tersebut diberikan surat keterangan bahwa dia sudah merdeka. Anak dijawab Ibnu Sabil atau orang dalam perjalanannya kehabisan bekal, pemaji nak berantau ke Banda Aceh, kena uang ke Medan, tidak ada ongkos karena Ibnu Sabil. Berikan zakat untuk Ibnu Sabil. Apa yang diberikan bukan uang, tetapi tiket untuk pulang ke kampung. Ya, dah jawab dari udah ludah nak ijak itu. Karena uang tidak pernah menyelesaikan masalah, hanya menambah masalah saja. Jadi dia dalam cedera kecil-kecilnya lepas sedia. Nah, kalau kaya ni terus. Kemudian Islam mengajarkan snap-snap. Dia betul-betul dalam pengajian. Dan yang kedua, makin baca yang kamu ajak ke dalam buku yang dijuk ke dalam. Yang cik wajah ni hai dah mau lakukan itu. Masih hai dah mau bukan cik dan terima. Ya, dia. Minyak hai dah mau dalam sana bukan cik dan terima. Bukan terima karena peraturannya apapun pemberian tidak boleh ditolak. Dan menyolong merasa anak berhak, maka diminta oleh lain yang berhak untuk terima. Maka diminta oleh lain terobek untuk berhak terima. Kalau dalam pegang pengajian dengan alhamdulillah. Contohnya orang yang Idul Fitri hana yang tak berbidrahu. Apa yang pegang alhamdulillah, hana orang yang tak berbidrahu. Jadi jangan pernah merasa bersuka cita, bergembira dengan sesuatu yang bukan menjadi hak anda. Jadi kalau kekir apa? Menyenang 5 buah kampung dan sebagainya 5 buah uni berbeda. 5 buah uni urut biju lagi lebih jauh bukan kaki pada kaji ada mudah lah betul. Tapi tidak boleh karena ilmu itu harus disampaikan apa ada. Ada orang-orang yang Allah berikan kapasitas ilmu tidak menyampaikan ilmu sesuai dengan preferensi, tetapi lebih bersedia untuk berdamai dengan tradisi. Tidak masalah selama tidak mengangkangi syariat. Tapi kalau sampai kepada kategori tidak sah, maka itu baru mulai bermasalah. Maka pada peraturannya, apapun pemberian tidak boleh ditolak. Cuma bila tidak berhak, arahkan kepada orang-orang yang sebenarnya berhak untuk terima. Maka kembali kepada sedekah Allah. Sadaqatun tasaddaqallahu biha fataqabbalu sadaqatahu. Dispensasi agama rohsah itu adalah keringanan yang Allah berikan, sedekah yang Allah berikan, maka terimalah sedekah Allah. Makanya para ulama kemudian membuat aturan-aturan bahawa apabila sudah sampai jarak tempuh musafir sebenarnya sudah boleh jamak dan qasar. Tetapi masih lebih baik tidak dijamak, tidak diqasar, kecuali apabila sudah melampaui batas tersebut. Dalam mazhab Syafi'i 2 marhalah sudah boleh jamak dan qasar, tetapi lebih baik tidak dijamak, tidak diqasar. Bila sudah melewati 3 marhalah sudah boleh jamak, sudah boleh qasar, dan lebih baik dijamak dan diqasar. Jadi menyatakan dalam bentuk ukuran yang nyata. Padang biji saja dari Banda Aceh nyata dijamak dan qasar 83 km. Saya 70 kilo dari Padang biji lebih kurang 85 kilo. Sudah boleh jamak, sudah boleh qasar. Tetapi lebih baik tidak dijamak, tidak diqasar. Nak lebihkan, nak cuba lebihkan. Pada cik lebihkan jemaah dan qasar. Apabila sampai 3 marhalah, 3 marhalah, menyebutnya 85 hanya 2 marhalah, maka 85 bagi 2 sekitar 22 kilo satu marhalah. 20 kali lain seluruh 20 kilo, 125 kilo. Yang berugat jemaah dan qasar apabila perjalanan sampai ke Lumputu. Yang menyelum putu saja sudah lebih baik dijamak di qasar daripada tidak dijamak, tidak di qasar. Itu ketentuannya. Cuma ketentuan ini ada ketentuan tambahan bahawa perjalanan itu bukanlah perjalanan maksiat. Kalaupun bukan perjalanan taat, minimal bukan maksiat, hanya perjalanan buah saja. Buah kita berani itu jadi geudang. Geudang atau butaan. Kadang-kadang cicit itu pergi. Tapi kalau dia pergi hanya geudang saja. Pokok kedai modal ini itu hanya makan angin kepada Malaysia, cuci mata, jujur. Artinya kadang-kadang betul-betul ini. Pokok modal ini itu kerja perempuan cewek, hanya ada berlaku jamaah dan pasar. Kenapa? Al-Rosatu la tanutu bil ma'asi. Yang namanya rosak tidak boleh terkait dengan kemaksiatan. Maka karena qasar hanya boleh pada orang-orang yang
la ya'tammul muqimu bil musafiri walal musafiru bil muqimi. Orang yang salat musafir tidak boleh berimam kepada yang salat muqim. Orang yang salat muqim tidak boleh mengikut imam kepada yang salat musafir. Yang ketentuannya. Maka apabila adanya berangkat daripada Aceh ke Dewu, pernah di Luk Putu, Biru untuk Sumawe dan seterusnya, singgah di Sare karena sudah berkumandang azan zuhur. Kalau mau salat zuhur berjamaah di masjid Sare, tidak boleh qasar, wajib penuh 4 rakaat. Tapi nya boleh qasar. Kalau mau qasar jangan berjamaah, salat sendiri, kecuali sesama musafir yang mengqasar salat. Bahkan jika musafirnya tidak mengqasar salat, tetap tidak boleh berjamaah. Itu benar-benar sudah boleh jamaah. Cuma masalahnya jamaah bukanlah salat musafir. Jamaah itu bukan hanya berlaku kepada musafir, tetapi juga berlaku kepada orang yang tinggal di kampung dan orang yang sedang hujan dan sakit. Kenapa saya tertarik mengulang kembali materi ini? Karena mendapati sebuah kasus beberapa malam yang lalu, malam Sabtu, ada tamu dari Malaysia berkunjung ke pesantren. Rencananya setelah sholat asar dan mereka akan sholat maghrib di Masjid Raya. Ternyata mereka baru datang sampai ke pesantren jam 5:30. Jadi Pak Duk dan mau apa sudah berkumandang azan maghrib dan mereka dijamu makan malam di pesantren. Jadi ketika sholat maghrib, saya sampaikan informasi bahwa karena kita di sini ada yang musafir, maka yang musafir silakan sholat berjamaah dan silakan nanti dilanjutkan dengan jamaah sholat isya. Dia untuk kehormatan saya persilakan kehadiran ustaz yang ketua rombongan tersebut untuk menjadi imam beda kegiatan ilmu. Setelah selesai sholat maghrib, beliau wirid seperti biasa. Karena di Malaysia itu masjid-masjid mereka Aceh kan, masjid-masjid di Malaysia sangat Aceh. Tetap semua masjid mereka setelah sholat itu ada wirid berjamaah. Berdoa dulu wirid sampai selesai, kira-kira berselang sekitar 15 menit. Baru kemudian dilanjutkan dengan jamaah takdim dengan sholat isya. Apa yang menggugah kesadaran saya pada sholat jamaah takdim itu ada 3 syarat pada praktik sholatnya. Yang pertama niat jamaah di dalam sholat yang pertama. Yang kedua tertib sesuai dengan aturan waktu, maghrib dulu baru isya. Yang ketiga mualat berturut-turut, artinya begitu selesai sholat maghrib tidak boleh berhenti lama, maksimal hanya kadar 2 rakaat sholat fardu, 2 rakaat sholat sunat, kemudian langsung dilanjutkan dengan sholat berikutnya. Sedangkan tempuhnya betul, kagu wirid banyak-banyak, kagu maghrib, baru kemudian dilanjutkan jamaah takdim dengan sholat isya. Secara teori itu salah. Seharusnya saya membuka mereka, saya mempertanyakan, tapi karena jamaah itu bapak imam anak-anak, ternyata anak-anaknya makin tertimbang anak-anak lain. Jadi akhirnya saya berkewajiban untuk meluruskan persoalan-persoalan demikian kepada masyarakat kita. Nah, ditambah satu lagi, ada banyak tempat yang saya temui pertanyaan, Ustaz, kalau kita musafir itu kapan kita boleh jamaah sholat? Karena ada masalah orang yang berangkat naik pesawat di Bandar Aceh Garuda jam 3 itu kalau sampai Jakarta sudah maghrib. Boleh tanya kalau asar, terus ke Jakarta kami asar ke maghrib. Yang boleh kita jamaah di rumah. Kadang-kadang kita sembahyang jemaah lahu di masjid yang kita jemaah ini praktek yang sudah sangat marah, padahal ketentuannya sudah sangat jelas. Tidak boleh memulai salat musafir, salat jamaah dan qasar kecuali sudah terbukti sebagai musafir. Wajib keluar dari batas kampungnya dulu sehingga dinyatakan sebagai musafir. Maknanya tadbir ilahi bersama berangkat boleh, sedangkan lahu qasar. Maka saya tawarkan ke beliau, Anda mau salat zuhur berjamaah sehingga menyebabkan salat asar terabaikan, atau Anda tunda salat zuhur dari awal waktu untuk kemudian keluar dari rumah berangkat ke bandara, dan di bandara salat zuhur dan asar jamaah takdim. Tapi menjadi bandara itu adalah boleh baru dia jemaah pada pausa menyo jaga jemaah lewat salat asar, menyo untuk melewat jamaah akan membawa salat asar, pun dijaga yang sunat atau jaga wajib. Kita harus ada prioritas itu. Kalau beliau berjamaah di masjid di kampungnya jam 1, tidak bisa jamaah takdim sampai ke bandara jam 3 naik pesawat, turun di Jakarta sekitar jam 6, sudah habis waktu maghrib. Maka tetap solusinya tunda sholat zuhur walaupun harus sholat sendiri,
lebih penting menjaga sholat dikerjakan sesuai ketentuan daripada mengejar fadilah-fadilah sholat sunat dan sholat berjamaah. Maka itu ketentuan umum yang kadang-kadang sering diabaikan oleh masyarakat kita. Apalagi sekarang aktivitas perjalanan pergi dan pulang, musafir, pulang dan juga yang berseragam, yang kenal pegawai, akan ada kunjungan dinas. Itu juga penting untuk diperhatikan. Maka ternyata pertanyaan kita sudah diajukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud sejak 14 abad yang silam. Sekarang sudah aman, adakah itu masih berlaku ataukah tidak? Maka ada hal-hal yang harus diluruskan kembali pemahamannya di dalam masyarakat, dan sangat kita sayangkan ternyata guru kita para ulama tidak serius memperhatikan hal-hal demikian. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa kita lebih memihak kepada adat dibandingkan kepada syariat. Makanya dalam beberapa waktu yang akhir kita juga merasa agak sedikit susah di dalam masyarakat. Ada benturan-benturan, termasuklah kasus sekarang di daerah saya di Lampung terkait dengan cegat masjid. Jadi kita sangat berharap bahwa orang-orang alim itu taat asas, taat kepada referensi, bukan taat kepada tradisi. Jadi kan ini yang menyebabkan benturan saya dengan kawan-kawan kita, guru kita, ulama-ulama yang lain, karena saya lebih berpegang kepada referensi dibandingkan membenarkan tradisi. Karena beragama itu bukan mazhab nenek moyang, beragama itu tetap ditanyakan apa marji, apa rujukannya. Selama ada rujukan, kita punya pegangan. Kalau tidak ada rujukan, maka tidak ada pegangan. Jadi ada satu keributan di masjid di Lampung, itu belum selesai sampai sekarang, Masjid Al-Islahiyah, yang sepatutnya hendak dimiringkan, tapi ternyata tidak dimiringkan sampai sekarang. Kemudian timbul lagi gugatan di tempat saya di Lampung, ada yang menggugat katanya hendak masjid harus diubah. Kemudian pihak panitia masjid tidak bersedia untuk mengubah. Yang tidak boleh ubah, yang tidak boleh ubah. Jadi kemudian dua-dua pihak hanya malu gimana udah ubah, tidak ubah. Saya jawab, persoalan ubah tidak ubah itu persoalan nomor 27. Yang perlu sekarang adalah persoalan diukur tidak diukur. Karena tenggat itu harus diukur. Kalau sekedar ubah tidak ubah itu tergantung setelah diukur. Kadang di depan kok ada ubah. Yang penting diukur dulu. Bahwa setelah diukur terbukti salah arah tenggat, itu tergantung panitia. Apakah mau diubah atau tidak? Kalau tidak mau diubah, pokoknya ini kan nenek-neneknya pegalainya kan tuh bangun-bangun aja. Nah, siapa yang tanggung dosanya kalau tidak sah salat? Oh, bapak mau tanggung, selesai masalah. Ada yang bersedia menanggung dosa, maka ini karena wajib Indonesia. Jadi persoalannya tidak kembali kepada asal. Maka ketika hari ini terjadi masalah demikian, kita yang di Kapolsek Badan, kita yang di Premier Badan, kita saya jawab, ini bukan lagi persoalan benar salah, Pak. Ini sudah masuk ke dalam persoalan menang dan kalah. Kalau diukur, diubah juga ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak diubah, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau persoalan menang kalah, kita tidak bisa masuk. Tapi kalau persoalan benar dan salah, kita bisa masuk. Ada referensi yang bisa ditunjukkan. Maka solusi saya tawarkan, ukur dulu. Setelah diukur, baru dilihat seberapa jauh melenceng ataukah tidak. Kalau memang miring arah tenggatnya, apakah ditolerir ataukah tidak? Kalau tidak bisa ditolerir karena sangat jauh kemiringan tenggatnya, apakah ada yang bersedia menanggung risiko bahwa dosa orang yang salah tenggat ketika sholat itu ataukah tidak? Selesai masalah. Nah, dirunut saja. Tapi ternyata dibiarkan saja berlarut-larut sampai kita menunggu demo besar-besaran sehingga terjadilah perang dan konflik sosial di dalam masyarakat. Maka nauzubillah. Oleh karena itulah di dalam Islam kewenangan terhadap pembangunan masjid itu berada di tangan pemerintah. Sedemikian berkuasanya pemerintah terhadap masjid, ada beberapa peraturan yang memberikan hak istimewa. Hak istimewa pertama, kalaulah masjid ini masjid kampung, nah imam rawatib, yang punya imam rawatib, nah dengan kemudian terus baguci, yang imam rawatib turun baguci maju itu. Kenapa? Orang yang berkuasa di wilayahnya lebih berhak untuk mengimami salat dibandingkan orang yang lain. Ibu bayar turut, gaji maju jaga ibu. Masalahnya gaji hanya ibu. Mana dia dah untuk gaji ibu, kalau kata orang gaji dia berlain. Yang tu biar yang jaga ibu. Di tingkat kabupaten kota, Masjid Al-Munawwarah di Jantung, tetap bupati lebih berhak jadi imam daripada imam rawatib. Menyuna kerja bupati dan jadi ibu bayar turut. Kecuali bupati guna kata-kata kebahalan itu. Tapi secara peraturan boleh lebih berhak. Di masjid provinsi Baitur Rahman, gubernur lebih berhak. Yang juga kerja gubernur Pak Asman PRW, kecuali kali gubernur ke kebahagiaan juga.
ada izin dari penguasa. Dalam bab salat Jumat, ketika ada kasus ta'addud masjid, dalam satu tempat ada dua masjid, dalam aturan apabila tidak sah salah satunya, maka yang dianggap sah adalah masjid yang didatangi oleh pemimpin. Gereja kecil yang kena yang sah, yang ada gereja kecil tidak sah. Demikian besar kewenangan yang diberikan oleh agama kepada pemimpin. Tetapi sangat disayangkan bahwa di negeri kita pembangunan masjid bukanlah inisiatif pemimpin, dan pemimpin tidak terlibat sama sekali. Kadang-kadang sejak dari pembangunan sampai doa biarlah menjadi jajan. Itu yang kita sayangkan. Seharusnya masjid adalah kewenangan pemerintah. Makanya di Timur Tengah, di Arab, setiap masjid dibangun itu tidak ada proses tabung amal di dalam masjid, tidak ada proses yang duduk dong pada jalan untuk lagi sumbangan, tidak ada proses-proses minta proposal, karena itu langsung ditangani oleh pemerintah. Nah, sedangkan di negeri kita masjid nafsi-nafsi, digempung yang detik-detik, mulai dari ci dari bedah masjid sampai bak cucau dan yang ada dulu. Nah, digempung yang udah kaya, karena masjid yang ada, karena udah kaya ya ada jo, gula dan lain bukan masjid itu. Maka di tempat-tempat yang banyak orang kaya sangat banyak masjid, tapi sangat sedikit orang yang sholat. Maka ada banyak persoalan di dalam masyarakat kita dan sekalian yang dirahmati Allah. Itulah pada kesempatan kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, yang saya ingin ingatkan yang pertama tentang status musafir, karena saya yakin kita banyak mempraktikkan kegiatan musafir. Yang kedua tentang aturan-aturan sholat jamaah dan qasar, dan yang ketiga adalah tentang pemahaman masjid-masjid ini, karena itu sangat berpotensi menjadi kerawanan sosial, karena semua orang berhajat dan mempunyai kepentingan di masjid. Maka sekedar pengantar dari saya. Ustaz Masrul, saya ingin bertanya untuk saya dan untuk kita semua, menyangkut dengan zakat padi. Zakat padi itu menurut ketentuan dipungut atau diambil zakatnya sebanyak 10% dari yang dihasilkan. Kemudian ada juga menurut keterangan hadis atau keterangan ulama bahwa boleh kita menyerahkan 5% saja, dan mungkin ada dalil yang bisa membantu saya untuk memahami permasalahan zakat ini. Dan zakat ini di daerah-daerah tertentu dipungut, dikelola oleh desa di mana tempat sawah tersebut. Lalu oleh kita, pihak yang berzakat ini, kita tidak hanya mengenal begitu. Artinya dipungut, diserahkan kepada yang berhubungnya. Artinya terkadang tidak seperti aturan-aturan yang diselenggarakan dalam Islam. Ujung-ujung bagi rata-rata itu. Sedangkan penerima zakat itu kan ada ketentuannya. Bahagia itu sama rata dalam kampungnya kejo, kadang-kadang nyona peng itu sudah ke sama menu. Ada muri berkaya, ada muri bergatin. Jadi mohon penjelasan dalam hal ini. Kemudian satu lagi menyangkut dengan sholat berjamaah bagi musafir. Kalau sesama musafir tadi sudah jelas dibenarkan. Dan kalau kita tadi sudah tersalah seperti itu, apakah bagi kita ini harus mengulangi melaksanakan sholat itu dengan qada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama khusus kulina. Jadi ketika kamu hendak musafir berangkat Medan dan sekitarnya, mereka katanya tidak boleh menjamak alasan hari itu atau hal lain. Jadi karena kami tidak mempunyai ilmu dan hal-hal sehingga saat itu tersendat ini tidak boleh. Sedangkan program sudah terencana.
Jadi diberikan sedikit itu jawaban bahwa jadi dalam rombongannya berkira warga yang inam. Jadi kalau misalnya sudah membawa satu orang, mereka ni musafir mereka ke orang yang inam orang. Jadi khususnya apakah betul itu ada sebuah referensi bagi musafir perempuan? Tidak, syaratnya tidak boleh perjalanan yang maksiat. Salah satu bentuk perjalanan maksiat adalah orang yang berhutang, yang sudah jatuh tempo bayar hutang, ada uang untuk membayar, tetapi dia tidak membayar, tiba-tiba melakukan perjalanan musafir dengan tidak minta izin kepada yang punya hutang. Ia dalam hutang pen para jalan, tidak letakkan buku di bulan. Rok wate si bulannya, karena pen tidak untuk bayar. Hanya lagi tiba-tiba tahu kerja jadi buku Medan, berangkat ke Medan tanpa memberitahukan para jalan hanya nak hutang dengan tidak karena pen bayar tapi lagi mahu bayar Medan kerana ini betul syarat itu harus kita izin. Kalau tidak ada izin dari yang punya hutang, maka perjalanan itu adalah maksiat. Perjalanan itu maksiat. Hutang itu hutang yang tidak ada jaminannya, tidak ada borok. Punya hutang banknya, milik bapak bank, dan pejabatnya, yang jalan jadi kan? Karena hutang ke bank itu sudah ada jaminan, tidak borok. Hanya hutang yang ada borok. Pertama disyaratkan minta izin untuk memastikan hak-hak yang menghutangkan tersebut terpenuhi. Bukan terkira musafir mati yang dihukum tidak terbayar hutang. Jadi perlu minta izin. Oh, terkira dia dihukum terbayar dan senang berhenti kalau itu bagi dengan orang. Tapi kalau sudah ada berbentuk barang jaminan, borok, anak boleh barang kau jaminan karena hutang jika dalam pembayaran. Cuma belum dicairkan. Itu yang pertama. Yang kedua termasuklah makna perjalanan maksiat. Seorang istri yang masih punya suami keluar dari rumah melakukan perjalanan musafir tanpa izin dari suaminya, maka istri ini walaupun naik haji tetap dianggap maksiat. Makanya dulu pada saat manasik haji saya sampaikan, istri yang naik haji tanpa didampingi oleh suami, kadang-kadang jika awal disetor BPIH di dalam kahwin, inapkan nomor kursi dan kau tentu berdua. Kalau tidak diizinkan oleh suami, sekalipun tujuannya naik haji, tetap perjalanan itu maksiat. Yang menyo gelake itu dah, mau menyo besar dah enak. Dia lagi dia berkata, dia kata nomor kursi berangkat haji itu gimana? Oh, malah berangkat tu tak ada yang digoda. Baik, kau ini dengan saya kata kau berangkat. Malah, ada berangkat orang kasih daya berangkat. Hanya lagi yang apa itu dosa. Tapi kalau suami katakan, oh, puja haji yang puja, oh, bank itu juga bank. Ada beliau ada bank, oh, menyuruh barang. Kalau itu saran suami, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Menyalahinya kepada kau minta boleh kaya berangkat. Tapi kalau orang tunda ada dulu dah berangkat kau wajib batik. Itu dasar pertama. Maka dalam hadis Nabi dikatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira fawqa yawmin wa laylatin illa ma'a zawjin aw dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali apabila didampingi oleh suami ataupun oleh mahram. Jadi berarti tidak halal, haram. Jadi tidak wajib, maka perjalanan itu adalah perjalanan haram. Timbullah diskusi dan perdebatan para ulama. Apakah itu syarat baku ataukah bisa dinegosiasi ulang? Maka ulama-ulama di Arab Saudi menjadikan itu syarat baku. Siapapun perempuan yang musafir tanpa ada suami, tanpa ada mahram, tidak diizinkan. Makanya jemaah haji yang perempuan yang berangkat tanpa suami, tanpa mahram, wajib melampirkan surat keterangan mahram. Yang mahram tidak tadi. Kenapa? Karena Arab Saudi tidak terima jemaah perempuan tanpa didampingi oleh mahram. Maka walaupun Arab Saudi sangat kaya, sangat banyak beasiswa, tidak pernah bersedia menerima beasiswa untuk mahasiswi dari luar negara. Kenapa? Karena ketika seorang mahasiswi datang, dia wajib didampingi oleh suami ataupun oleh mahram. Maka hanya diterima beragam betul. Sedangkan ulama-ulama yang lain katakan tidak baku demikian.
Karena yang diinginkan dari syarat mahram dan suami itu adalah bahwa orang perempuan ini ketika melakukan perjalanan keadaannya aman. Apakah aman karena ada suami? Apakah aman karena ada mahram? Ataukah aman karena ada rombongan yang bisa dipercaya? Nah, maka dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat jumhur, asal perjalanan orang perempuan tersebut perjalanan aman, nauduri yang kita penting yang tergerakai, maka sudah boleh melakukan perjalanan musafir, tidak lagi haram. Maka kalau tidak lagi haram, perjalanan itu sudah halal dan sudah berlaku jamaah dan pasangan demikian. Tapi jumhur ulama katakan selama perjalanan itu aman. Gimana aman? Urinam beserta kader ulama itu kan. Ini keurutan itu. Anak yang dalam pokoknya rencana ajak baca ini. Jadi kalau itu adalah perjalanan aman, bukanlah perjalanan maksiat. Kalau bukan maksiat, maka berlakulah jamaah dan qasar. Kemudian pertanyaan kembali ke pertanyaan pertama. Nisab zakat padi. Nisab zakat padi ini untuk tanaman dan biji-bijian dalam bahasa Arab disebut dengan 5 wasam. Saya tidak tahu sukatan wasam itu, yang pasti bentuk real di Aceh 6 buca daripada 6 buca yang zakatnya 10%. Nah, dalam bab pertanian itu zakatnya ada 2 standar. Yang pertama ada pertanian tanpa usaha yang berat. Kalau bahasa Indonesia disebut sawah tanah hujan. Air pengairannya dengan sistem air hujan. Fima sabatis samau al-ushru, sawah dan ladang yang disirami oleh air hujan zakatnya adalah 10%. Dan pada yang diairi, yang diberi nisful ushri, setengah dari 1/10, 5%. Maka melihat pertanian kita sekarang itu pertanian berbiaya tinggi. Yang pertama baca pegang high cost. Pertanian berbiaya tinggi, high cost bahkan. Contohnya cengkeh tengkeh juga. Pertanian berbiaya tinggi. Bahkan mulai dari membajak sawah pakai biaya, mengairi pakai biaya. Hanya bukan sekedar biaya, kadang-kadang payah taruh nyawangnya, payah jaga aja, payah tak aja, payah empat barangnya. Yang nyawang taruhannya. Maka seharusnya dengan pertanian model sekarang zakatnya bukan lagi 10%, tetapi menjadi 5%. Maka itulah yang tadi saya katakan di awal, di negeri ini yang sangat ikhlas itu orang miskin, bukan orang kaya. Yang miskin yang bertani merumpok 6 bunca, yang gede pula merumpok 5 juta dalam fitur, yang zakat 10%, 5 rentuk ribu, dan kurang 250 pengen ini. Sedangkan pegawai ini sebenarnya rata-rata orang kaya. Orang petani 5 juta itu, pegawai 5 juta itu 2,5% lagi dia murah dalam dia murah dalam. Maka keikhlasan itu ada pada orang miskin, bukan pada orang kaya. Jadi seharusnya pertanian sekarang dengan semua biaya-biaya tersebut dikurangi zakatnya menjadi 5%. Jadi lejak khutbah pasal kampung, pak masjid lemedro kena zakat, awal karena kamu hanya biaya, nyontohnya 5% betul. Nyah dan temetra, mengalir mengambil baik ibu. Biar apa aja sisa. Apakah nyantuk ikhlas itu? Tapi kenyataannya demikian. Karena apabila sudah berbiaya, bukan berbiaya, ada usaha untuk BI. Nyonya pun kan payah dan dan bijinya. Jadi okeylah karena mesin yang bisa ada upah. Tapi tetap saja itu adalah biaya dan usaha. Maka zakatnya menjadi 5%. Maka nanti bayi 5 juta sebelum gimana? Yang lebih menjadi sedekah. Tapi sebenarnya sudah sah pada 5% saja. Hanya payah benar provokasi itu. Nah, kemudian yang kedua tentang penerima zakatnya yang paling fatal pada zakat fitrah. Zakat fitrah dia tentang bab masjid, ipu lah bobi nak kakak rumah tu, bokaya miskin sama tu. Dan itu belum ada solusi dari budaya-budayanya yang baliknya. Hanya kerja sosialisasi kehoi panitia zakat kampung hanya benar praktik. Bahkan di kampung yang pagi daya pesantren Darussalam Labuan Haji yang sampai Ankuroyo mentan praktek intat zakat fitrah masjid kemudian bagi ubin akad. Yang padahal pabrik ilmu gitu. Maka ilmu itu bukan persoalan mau menyampaikan ataukah tidak. Maka itu yang tadi dari awal saya bukan bahwa kita lebih berdamai dengan tradisi daripada menyampaikan referensi. Kenapa tidak sampaikan yang salah itu salah walaupun hidup. Paling kurang kita sudah menyampaikan ilmu. Yang pesantren Darussalam Labuan Haji pabrik ilmu. Hana tengku di Aceh yang hanya lebih dari kita. Tapi ternyata
di kampungnya tidak ada yang meluruskan tentang praktek zakat yang beliau ini. Kita tetap fitrah masjid, kemudian bawa batakah masjid. Kalau demikian prakteknya, kebudayaan masjid tinggal telepon. Tapi mu, dia tetap fitrah lah, dia tak ada kena aku juga lepas. Maka ada faedahnya. Zakat ada peruntukannya. Inilah contoh-contoh sederhana. Maka termasuklah para pedagang di pasar Aceh atau para kepala orang kaya. Ketika bayar zakat, itu belajar dong. Jagrung bagi-bagi lah kampung. Orang miskin nak belajar jagrung ini. Yang berlepeh. Itu belum lagi zakat yang dibawa kabur ke daerah masing-masing. Dan karena dari Aceh Selatan, bicara tinggi itu kaya. Kalau disampai itu dari Aceh Selatan, tidak boleh. Zakat haram dikeluarkan dari tempat wajibnya. Wala yajuzu limalikin ayyuqila naqlu zakati malihi ila ghairi baladil mal walau ila musafatin qaribatin. Tertulis dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua halaman 197. Tidak boleh bagi pemilik zakat untuk memindahkan zakat hartanya keluar dari lokasi harta tersebut walaupun kepada jarak yang sangat dekat. Wala tajzi'u, dan tidak sah. Matan jelas boleh dalam kitabnya nak dah bukit di bro, tapi tidak ada yang berpendapat demikian. Kau ada perlu jadi perkataan Wahbi. Yang kedua kendaraan. Padahal itu tertulis hanya berlema di belakang. Artinya terdepa arti bahasa Arab, terdepa apa maknanya. Tidak boleh memindahkan zakat. Maka belum lagi nanti ada orang yang bagi zakat bayi kerau menyertai bayi zakat kerau yang nak membayar dalam fikiran katanya yang berhak terima adalah fakir dan miskin. Padahal dalam aturan bayar zakat setiap senif yang ada di tempat tersebut wajib disampaikan haknya. Ada fakir, ada miskin, ada mu'allaf, ada gharib, ada ibnu sabil, ada sabilillah. Ambil dihilangkan karena bayi kerau. Ternyata tidak dipatuhi. Makanya sekarang dibentuklah Baitul Mal. Ketika sudah ada Baitul Mal, apa ketentuannya? Apabila pemerintah tidak meminta zakat, maka masyarakat tetap wajib bayar zakat. Apakah bayar sendiri atau dibayar oleh pemerintah? Tapi apabila pemerintah sudah meminta zakat, maka wajiblah zakat itu disalurkan melalui pemerintah. Sah dibayar sendiri tetapi berdosa. Sebenarnya kebetulan ide pemerintahan Jokowi untuk zakat itu dikelola oleh negara. Maha negaranya karena dengan perizinan Jokowi. Dempoi cok pajak dia jawab. Dekat-dekat cok aja. Yang seharusnya memang demikian ketentuannya. Zakat dikelola oleh negara. Nah sekarang Baitul Mal sudah dibentuk tingkat provinsi, kabupaten, kota, kadang membentuk. Ternyata itu pun ditentang oleh tokoh-tokoh agama di kampung-kampung. Pun beda kegenanya korupsi itu. Inilah contohnya. Padahal matanya sudah sangat jelas dalam kitab-kitab fikih. Makanya yang bayar zakat ke kampung-kampung itu belum tentu sah dan belum tentu tepat sasaran. Kenapa? Karena pemahaman kita hanya fakir dan miskin. Sedangkan yang fakir dan miskin sekarang sulit ditandai. Di Aceh ini posisinya terbalik. Banyak orang miskin berpenampilan keren dan banyak orang kaya berpenampilan kiri. Padahal kiri dan keren bedanya hanya tanwin saja. Yang padahal ada kala orang dan yang dua kali muda. Ini orang nanti dia juga dekat rupanya okey. Ada kala nak orang bawa tu anak dia juga dekat rupanya kita tupai. Kalau juga dekat okey. Karena penilaian kita terbatas. Makanya itu harus data dari negara. Sehingga negara harus mempunyai data penduduk berikut dengan asetnya. Simpulan yang kata nomor sekian pengguna kekayaannya. Supaya pemerintah tahu dari siapa mengambil zakat dan kepada siapa diserahkan zakat. Maka yang bayar zakat sendiri-sendiri benar sangat besar kemungkinan untuk tidak sah. Maka seharusnya di kampung ada Baitul Mal kampung. Di kota Banda Aceh sudah dibentuk Baitul Mal di semua kampung. Di Aceh besar baru mulai dirintis. Maka baru dalam 1 bulan yang lalu saya turun ke kecamatan-kecamatan dengan Baitul Mal Aceh besar untuk melatih Baitul Mal kampung. Yang dekat di kampung, dekat pada juga Baitul Mal, baru Baitul Mal yang data kemana akan diserahkan. Jadi seharusnya ada Baitul Mal di kampung. Dan itu sudah mulai dirintis di Aceh besar. Aceh besar ketinggalan haknya. Kemudian yang ketiga, orang musafir jamaah musafir. Apabila ada sesama musafir melakukan perjalanan, siapa rombongan katanya, umpamanya sama untuk ada berangkat 65 untuk. Jadi Ulu Semawe ataupun Biren. Terus kena usare sudah berkumandang azan zuhur. Kalau mau salat berjamaah dengan warga setempat, tidak boleh qasar tapi boleh jamaah. Apa boleh jamaah? Salat zuhur silakan berjamaah salat zuhur tapi 4 rakaat. Di dalam salat zuhur niat jamaah takdim dengan salat asar.
Begitu selesai salam imam dari salat zuhur, bangun untuk salat asar. Apakah 4 ataukah 2 rakaat? Itu kalau mau berjemaah dengan warga setempat. Oh, ini mau jamaah dan qasar, maka tunggu imam rawatib setempat selesai baru dibentuk jamaah yang baru. Umpama di imam awal itu, ini dadong terwajib. Hanjit mulainya kecuali setelah salam imam, karena di dalam satu masjid tidak boleh 2 jamaah sekaligus secara paralel. Tunggu satu demi satu selesai. Karena apabila ada yang membentuk jamaah baru sebelum imam pertama salam, maka itu wajib diperangi. Maka ada ketentuan tentang masbuk salat berjamaah. Menyonda draw masjid ke masbuk, tagalan tentu imam ke tasyahud akhir. Menyonda 2 draw masbuk, patutnya jangan lagi mengikut imam ini. Kalau sudah tasyahud akhir, tunggu imam ini selesai, berjamaahlah berdua, baru draw lagi. Inanya ada benatik tu dah dalam takalan imam kata tasyahud akhir, nyata mulai dia temu masjid. Maka bertemu jamaah dengan imamnya. Bahkan benar-benar karena bila imam ini sudah salam, tidak akan ada jamaah lagi. Betat nak terduk dah. Bahkan saling curiga. Yang punya gedangnya baik-baik yang orang ni. Idamnya baik-baik yang aswajah. Baik curiga-curiganya kan bermain gerau-gerau. Jadi dia punya yang heknya. Jadi ada tantangan pada mempraktekkan syariat. Letak kalau tengku intak lintuk ke dia sama lagak. Mamnya intak lintuk tengku, rombongan kau tengku manduk. Rok bak masjid Pancasila lewat ulegli yang bangunannya. Dan orang kita mau masjid katalah kata takbir imam, kata takbir bangun tinggal dan terus. Hana dan tempatnya salat itu jamak kasarkah atau tidak jamak tidak kasar. Dan masnutan karenanya tengku membentuk, maka dan nit kasar salat zuhur 2 rakaat dan jamak takdim dengan salat kasar. Menanduk rakaat kedua, kemudian untuk imam rakaat kelima. Kabri dan 2 rakaat akhir kira. Bahkan karena saya niat kasar ketika imam tidak kasar, maka solat saya 2 rakaat hanya jadi solat sunat saja. Payah bedah sama yang lain dengan 2 rakaat itu. Ya, maka ada persoalan-persoalan terkait praktek agama. Dapat kadru je pak jantung kitab, tapi tidak praktek hanya menurut boleh kitab. Kenapa? Ada ketidakberanian mempraktekkan syariat, seolah-olah menyekat berkat main luar datang. Padahal itu adalah sedekah dari Allah Taala. Maka tugas kita sekarang bukan hanya mengaji, tetapi mempraktekkan. Menat datang mau masjid ketika mau salat, jangan terburu-buru salat. Coba perhatikan, apakah akan ada yang masuk lagi untuk berjamaah ataukah tidak. Walaupun harus terlambat di masjid, usahakan untuk berjamaah. Terima kasih. Hanya nyambungannya baca teks. Aku biasa simulasi aku kan berkumpul sini kalau ada acara. Lalu aku ini jamaah dan kasar. Setelah itu datang orang yang sembahyang fardu biasa, ikut terus dia enggak tahu ini jamaah dan kasar. Ini macam mana hukum orang yang sudah salah? Ya. Yang tidak tahu bahawa imamnya jamaah dan kasar, dia tidak tahu bahawa imamnya kasar, jamaah tidak masalah. Kalau tidak tahu imamnya kasar, dia ikut imam tersebut salat zuhur 4 rakaat, ternyata imamnya 2 rakaat, maka yang mengikut tersebut salatnya tidak sah sebagai salat fardu, tetapi sah sebagai salat sunnah. Maka berhenti pada 2 rakaat, diniatkan sebagai salat sunnah, balik ni. Kalau 2 rakaat kadang-kadang duduk tasyahud akhir, kalau begitu balik niat, ya Allah ini salat sunnah zuhur. Setelah salam, bangun lagi untuk mulai salat zuhur yang 4 rakaat. Nah, ini sikit lagi. Perubahan niat di dalam sembahyang bukan di dalam takbiratul ihram. Boleh, Ustaz? Ada beberapa yang boleh. Yang pertama boleh, bahkan otomatis. Orang yang masbuk pada salat Jumat baru sempat ikut imam setelah imam bangun dari rukuk rakaat yang kedua. Niatnya niat salat Jumat, tapi prakteknya salat zuhur 4 rakaat. Nya mubah kedua sampai ubahnya otomatisnya. Baik sistem pula. Nah yang kedua, idenya dengan sembahyang fardu kata masuk musalla salat zuhur sendiri, tengah-tengah sembahyang kedua terus 2 rakaat berjamaah. Yang menyamantang 1 atau 2 rakaat sunat salat fardu ini digantinya menjadi salat sunat dan salam pada 2 rakaat, kemudian ikut imam berjamaah kembali. Yang kedua, yang kedua termasuknya betul. Kita salat fardu zuhur 4 rakaat, ternyata imamnya qasar 2 rakaat. Maka kalau imam qasar 2 rakaat, diganti niatnya menjadi niat salat sunat, berhenti pada 2 rakaat dan dimulai lagi. Tapi untuk kondisi yang lain tidak boleh ubah niat di tengah jalan, batal seluruhnya. Hanya boleh untuk 3 kondisi tadi. Yang pertama
sholat Jumat berubah dengan sendirinya. Yang kedua, yang sedang sholat fardu sendiri tiba-tiba melihat orang berjamaah. Yang ketiga, orang yang ikut sholat berjamaah ternyata imamnya niat qasar sedangkan dia niat penuh, maka itu diubahnya. Amin.